melakukan ultrafiltrasi air kelapa. Nah, jadi yang akan kita gunakan di sini, mungkin ada yang pernah lab tech juga dapat modul ultrafiltrasi, tapi akan sedikit berbeda ya. Waktu di lab tech kita pakai modulnya kecil-kecil sekali ya, segede-gede begini. Nah, sekarang kita gunakan modulnya lebih besar. Kalau kita lihat, sebentar ya, alatnya bertebaran. Nah, kalau kita lihat modul yang akan kita gunakan seperti ini ya. Rasanya pernah saya tunjukkan juga. Jadi ini adalah modul ultrafiltrasi yang akan kita gunakan. Di dalamnya terdapat banyak sekali fiber seperti ini. Ya. Ini adalah membran jenis hollow fiber. Nah, ini adalah apa ya namanya ya? Ini kayak support ya, biar membrannya begitu kena aliran dia nggak mencar kemana-mana. Nah, lalu berikutnya di bagian atas ini kita bisa melihat dia berlubang banyak sekali ya. Itu lubang-lubang itu adalah jalan masuknya fluida nanti. Ya, jadi ini membrannya ukurannya masih kategori mini ya, tapi lumayan lah dibanding yang kita pernah pakai di lab ya. Nah, jadi ini kalau saya hitung jumlah fibernya ini semua ada sekitar 700 fiber ya, 700 fiber. Jadi luas area dari membran ini kurang lebih adalah sekitar 0,77 meter persegi. Tapi ternyata setelah saya menghitung beberapa modul membran, ukuran luas areanya tidak sama. Jadi ada membran yang ada modul yang jumlah fibernya 700, ada modul yang fibernya jumlahnya 650 dan ada juga yang 600 gitu ya. Jadi sedikit berbeda-beda. Jadi luas permukaannya juga tidak pasti tepat sebesar 0,77 meter persegi, tapi kurang lebih lah ya. Nah, modul ini kalau kita pakai begini saja nggak akan bisa ya, nggak akan bisa karena dia butuh rumah, dia butuh housing. Nah, housing yang kita gunakan kali ini adalah berbentuk seperti ini ya. Jadi modul membrannya dimasukkan dari atas sini, dimasukkan ke dalam, lalu dia akan kencang karena dia ada karetnya ya. Nah, housingnya ini kalau kita lihat dia punya 3 saluran ya. Saluran yang pertama itu di bawah. Oke. Lalu yang kedua di samping, dan yang ketiga sebenarnya dia ada tutupnya, cuman saya buka ya. Nah, dia ada tutupnya seperti ini. Nah, ini tutupnya seperti ini ya. Jadi ini saluran yang ketiga ya. Ada 1 di bawah, 2 di samping, dan di atas 1 lagi ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat membrannya seperti ini, kita bisa mengalirkan atau bisa mengoperasikan dengan 2 cara. Yang pertama adalah cara outside in, artinya cairannya dari luar membran sini, dari bagian luar ya, dari selongsong sini, masuk ke dalam pori lalu keluar. Atau yang kedua caranya adalah dengan cara inside out ya. Kalau inside out artinya cairannya masuk dari sini ya, masuk dari sini. Lalu karena kalau kita lihat ya, begitu dia masuk, kan membran itu kalau kita lihat masuk dari sini, cairan masuk dari sini, di bawahnya itu dia nggak ada jalan keluar ya. Artinya kalau ada cairan masuk dari sini, si cairan itu mau nggak mau dia harus menembus pori dan keluar dari permukaan membran ya. Itu namanya operasi yang inside out gitu ya, dari dalam keluar. Atau cara lain adalah dengan dari luar outside in, dari luar ke dalam gitu ya. Nah, lalu untuk mengoperasikannya kita pasang dulu membrannya di sini, kelihatan kan ya? Supaya nggak jatuh ya, supaya nggak pegel megangin ya. Nah, sekarang yang akan kita lakukan untuk praktikum yang hari ini adalah mode operasi yang outside in ya. Kenapa saya pilih metode yang outside in bukannya yang inside out? Satu alasannya, air kelapa itu memiliki padatan tersuspensi yang besar-besar gitu ya, dalam jumlah yang banyak ya. Buktinya adalah air kelapa itu kalau dilihat, mungkin kalau cuma segelas nggak kelihatan ya, tapi kalau kita punya 10 liter air kelapa tuh kelihatan dia warnanya agak keruh, dia nggak jernih seperti air. Nah, jadi kalau misalkan saya operasikan dia secara inside out,
Artinya fluida air kelapanya saya masukkan ke sini, lalu saya paksa dia keluar, ya. Metode operasinya akan menjadi mode operasi dead end. Ya, akan menjadi mode operasi dead end. Artinya paksa masuk, lalu setelah itu dipaksa keluar, kotoran apapun akan terakumulasi di dalam membran ini, di dalamnya, ya. Dia akan terakumulasi menjadi mode operasi dead end. Nah, kemarin juga saat ujian saya sudah bertanya pada beberapa orang ya tentang perbedaan operasi dead end dan cross flow. Semuanya bisa menjawab dengan baik, menjelaskan bahwa dead end itu pembentukan foulingnya, penyumbatannya akan jauh lebih cepat. Artinya kita akan butuh backwash yang sangat sering sekali. Dan itu merepotkan, ya. Makanya sekarang saya pilih mode operasinya outside in. Jadi dari dalam, dari luar, dia mengalir ke dalam. Ya. Nah, sekarang kita rangkai dulu. Jadi untuk rangkaiannya, kita akan punya satu buah membran, modul membran. Lalu setelah itu kita punya satu pressure gauge untuk mengukur tekanannya, dan biasanya kita menggunakan satu lagi pressure gauge di keluaran, ya. Tapi kami telah mencoba beberapa kali di keluaran itu tekanannya 0 bar gauge, ya. Jadi artinya ya dia atmosferik aja. Jadi kita nggak pasang lagi pressure gauge di situ, ya. Nah, jadi harusnya yang namanya transmembran pressure itu atau tekanan transmembran itu adalah selisih antara tekanan umpan dan tekanan permeat. Tapi karena tekanan permeatnya selalu kondisi atmosfer 0 bar gauge, kami jadi hanya menggunakan satu pressure gauge saja untuk menentukan tekanan dari transmembran pressure dari sistem kami. Ya, nah kita jadi butuh pressure gauge. Lalu satu lagi di sini ada di balik sini, ya, nggak kelihatan, mungkin saya geser sedikit. Nah, kita punya pompa, ya. Ini pompanya pompa diafragma yang sederhana aja, ya, pompa diafragma. Lalu satu buah tangki, ya, penampungan untuk umpannya. Nah, sekarang karena kalau dilihat modulnya lumayan lah gedenya gitu, ya, maka kita butuh tangki penampungannya juga yang lumayan. Kalau di lab dulu kita pakainya beker gelas kecil-kecil. Nah, sekarang nggak cukup, ya, karena kalau misalkan pakai beker gelas setengah liter gitu, 1 liter, bisa-bisa airnya keburu habis, belum terjadi apa-apa gitu. Nah, jadi kami sekarang menggunakan tangki yang lebih besar, ya. Lalu kita punya ini tangki penampungan permeat, ya, boleh apa aja sebenarnya. Nah, pakai beker gelas 1 liter. Lalu punya juga timbangan, ya, timbangan. Oke, nah sekarang untuk merangkainya, saya pasang dulu. Nah, jadi rangkaiannya adalah pertama umpan, ya, umpan kita akan pompakan, ya. Umpan kita pompakan sini lewat ke pressure gauge, lalu setelah itu dia akan masuk ke dalam modul, ya. Nah, setelah masuk, kalau kita lihat di sini ada 2 aliran, ke samping dan ke atas. Kita pasang dulu, ya. Sorry ya, saya ngeranya agak jorok nih, jadi ini kena kemana-mana. Nggak apa-apa ya, cuman buat contoh. Kalau ngeran beneran harus bersih. Nah, lalu ini dipasang di atas, ya. Kayaknya salah. Sorry ya, salah, kebalik, jangan sampai nanti. Ini di atas. Ya. Oke, ya. Nah, jadi kalau kita lihat, umpan akan masuk dari bawah sini, ya. Lalu kalau kita ingin dia tersaring, maka dia harus masuk ke dalam membran, ya. Kalau dia masuk ke dalam membran, dia akan keluar dari sini. Jadi ini adalah aliran permeat, ya. Sedangkan ini adalah aliran retentat. Jadi umpan yang masuk tapi tidak tersaring, dia akan lewat sini, ya. Kemanakah retentat ini akan pergi? Dia tidak akan dibuang, ya. Dia pasti akan dikembalikan ke tangki umpan. Oke? Jadi retentatnya akan kembali ke tangki umpan. Sekarang saya beresin
dulu sedikit. Nah, ya. Kalau kita baru memulai percobaan, kita akan buka semua valve ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada 2 valve yang penting. Yang pertama adalah valve di aliran retentat. Satu sebenarnya ya, sorry. Satu valve yang penting itu valve di aliran retentat ya. Gunanya adalah untuk menentukan atau untuk menentukan untuk set ya, untuk set berapa tekanan kerja dari sistem kita ya. Di aliran permeat sini ada valve juga, tapi valve ini akan selalu dibiarkan terbuka ya, karena kita tidak mau menghalangi jalannya atau keluarnya permeat. Oke. Nah, sekarang kita akan coba nyalakan ya. Saya akan geser sedikit biar lebih terlihat lebih jelas ya. Saya coba nyalakan. Ya. Mudah-mudahan terlihat bahwa di sini air mulai naik ke atas. Ya, air mulai naik ke atas. Ke sini ya kelihatan. Nah, ya. Air mulai naik. Nah, sampai sini dia akan terbuang ke sini, ke aliran yang retentat, ya. Aliran retentat akan mengeluarkan air seperti ini. Kalau kita angkat yang aliran permeat, dia ya ada air tapi sedikit sekali ya, karena bagaimanapun tetap ada tekanan. Nah, sekarang kalau kita lihat pressure gauge-nya, di sini pressure gauge-nya menunjukkan tekanan mungkin 0,1 bar ya, sangat kecil sekali, yaitu tekanan dari sistem ini. Oke. Nah, dengan tekanan sekecil itu, kita bisa melihat bahwa betul sudah ada permeat ya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengatur tekanan dari sistem kita? Jadi untuk mengatur tekanan sistem, yang bisa kita lakukan adalah dengan mengecilkan aliran retentat. Ya, sebagai contoh ya, kalau misalkan valve ini saya tutup sedikit, seperti ini, ya, teman-teman bisa lihat. Saya angkat sedikit laptopnya. Teman-teman bisa lihat bahwa sekarang pressure gauge-nya menunjukkan tekanan sekitar 0,25 bar. Ya. Nah, dengan tekanan 0,25 bar itu kita bisa mendapatkan permeat yang mengalir seperti ini. Ini adalah aliran permeatnya. Ya. Ini aliran permeatnya. Jadi kita bisa mendapatkan permeat dengan aliran seperti ini. Lalu sekarang kalau misalkan saya tingkatkan lagi tekanannya ya. Tingkatkan lagi tekanannya dengan cara menutup keran aliran retentat lebih dalam lagi. Jadi lebih saya tutup lagi ya. Nah, di sini kalau misalkan saya angkat lagi laptopnya, teman-teman bisa melihat bahwa tekanan dalam sistem kita sekarang adalah sekitar setengah bar. Ya, sekitar setengah bar. Nah, jadi kenapa tekanannya bisa naik? Tekanannya naik karena aliran dia keluar ke sini, kita halangi. Ya, kita halangi sehingga tekanannya naik. Ketika tekanannya naik, mau tidak mau, si fluida itu akan mendorong masuk ke dalam membran dan keluar lewat jalur permeat. Dalam tekanan setengah bar, kita bisa melihat alirannya seperti ini. Ya, lebih kencang daripada yang 0,25 bar tadi. Nah, sekarang kalau misalkan saya tinggikan lagi tekanannya ya. Misalnya saya naikkan lagi sampai tekanannya ini sekitar 0,75 bar. Kita akan dapatkan aliran permeat yang jauh lebih kencang ya. Ini terlihat ya aliran permeatnya ya. Jadi kalau misalkan contoh ya, saya buka, teman-teman akan melihat bahwa alirannya akan mengecil. Ketika saya buka valve dari aliran retentat, artinya tekanannya turun, teman-teman akan lihat bahwa aliran permeatnya akan jauh mengecil secara signifikan ya. Nah, jadi dengan memvariasikan tekanan dari sistem, transmembran pressure-nya, kita bisa mendapatkan flux yang berbeda-beda ya. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena memang membran ultrafiltrasi itu pemisahannya berdasarkan beda tekan ya. Jadi ada rumusnya, kalau nggak salah itu flux sama dengan suatu konstanta dikalikan dengan beda tekannya.
Jadi begitu beda tekannya makin besar, maka fluxnya pun akan makin besar gitu ya. Nah sekarang kalau kita lihat ya, sekarang kita coba ngeran beneran gitu ya. Saya mundurkan lagi sedikit, sorry, biar kelihatan. Oke ya, segini mungkin barangkali kelihatan. Nah sekarang saya akan set tekanannya di 0,25 bar. Ya. Tekanan sudah saya set di 0,25 bar sekarang ya. Sekarang kita akan lihat gelas ini. Kalau misalkan kita set dengan menggunakan atau kita pakai stopwatch ya, kita pakai stopwatch. Nah, kita misalkan timerkan untuk berapa ya? Mungkin 30 detik aja ya, 30 detik aja, jangan terlalu lama. Kita coba ya, kita coba. Dalam waktu 30 detik, kalau menggunakan tekanan 0,25 bar, berapa banyak yang akan kita dapatkan per menitnya? Kita mulai. Nah, di sini bisa terlihat mudah-mudahan ya ada air yang keluar mengalir seperti ini. Oke. Sedikit lagi. Ya, waktunya habis ya. Waktunya habis. Nah, sekarang kalau kita lihat yang kita dapatkan adalah sebentar. Saya harus matikan dulu. Yang kita dapatkan kurang lebih sebanyak ini. Ya. Sekitar 250 mili atau kalau ditimbang dia beratnya adalah sekitar 243,5 gram ya. Nggak usah dicatat. Nanti datanya lain lagi. Ini cuma contoh. Nah, ini adalah ketika kita menggunakan tekanan 0,25 bar ya. Sekarang kalau misalkan kita run dengan menggunakan tekanan yang lebih besar ya, biar ekstrim, sekarang kita ambil tekanannya 0,75 gitu ya. Saya set dulu 0,75 bar dengan cara mengecilkan aliran baterai. Oke, sekarang sudah 0,75 ya. Kita akan coba sama-sama 30 detik ya. Mari kita coba sekarang. Mulai. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa kelihatan memang airnya itu alirannya lebih kencang ya, jumlahnya lebih banyak. Masih lama. Habis? Ya, habis. Sekarang saya kecilkan dulu, takut muncrat. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, dengan tekanan sebesar 0,75 bar, air yang kita dapatkan dalam waktu 30 detik menjadi banyak ya. Ini sekitar 630-an lah. Sekitar 630-an gram ya. Kalau dihitung-hitung ya hampir 3 kali lipat tadi ya. Tadi 200-an, sekarang 600-an. Hampir 3 kali lipat lah dapatnya ya. Jadi memang dengan peningkatan tekanan dari 0,25 ke 0,75 kita mendapat yang naiknya 3 kali lipat, kita mendapatkan jumlah air yang juga 3 kali lipat gitu ya. Nah, sekarang apakah 200 gram, 600 gram tadi itu adalah flux? Bukan ya. Yang disebut dengan flux itu sebenarnya adalah jumlah permeat yang kita dapatkan dibagi dengan waktunya, dibagi dengan luas area membrannya ya. Nah, masalahnya untuk setiap run yang air kelapa ini kami selalu menggunakan membran yang berbeda-beda semuanya ya. Jadi ukuran membrannya berlainan. Jadi nanti saat teman-teman mengolah data mungkin akan agak sulit menentukan berapa flux yang tepatnya. Tapi silakan boleh perkirakan ya. Jadi kalau tadi saya bilang di awal, kira-kira luas area dari si membran ini kurang lebih sekitar 0,77 meter persegi
Ya, jadi untuk menghitung flux, silakan nanti gunakan angka perkiraan itu, ya, kurang lebih. Ya, jadi begitu caranya melakukan run dengan menggunakan membran ultrafiltrasi. Ya, prinsip kerja seperti demikian. Nah, lalu yang penting lagi ya, kalau kita ngeran dalam jangka waktu lama yang beneran ya, semakin lama flux yang kita miliki itu atau jumlah air yang akan kita dapatkan itu akan semakin turun, semakin lama semakin sedikit ya, karena mau tidak mau terjadi fouling di sini. Ya, terjadi fouling. Nah, tapi ada juga keuntungannya ya. Ternyata kalau misalkan tadi ya, kalau teman-teman lihat, kalau kita operasi pada tekanan rendah ya, misalkan sekarang kita operasi pada tekanan 0,25 seperti ini. Dari tadi kita hanya fokus melihat bagaimana aliran permeatnya ya. Kita bukan lupa ya, belum saatnya tadi ya melihat bagaimana aliran retentatnya. Nah, sekarang kalau kita lihat, ini saya set pada tekanan 0,25 bar ya. Saat saya set pada tekanan 0,25 bar, retentatnya bergerak secepat ini. Ya, cukup kencang. Artinya, aliran air dalam sini yang keluar ke retentat, dia cepat. Ya, dia punya kecepatan yang tinggi. Nah, sekarang kalau misalkan saya ingin meninggikan tekanan untuk mendapatkan permeat yang jumlahnya banyak, maka mau tidak mau saya harus mengurangi laju alir dari retentat ya. Nah, ini setengah bar kita angkat aja jadi seperti ini alirannya. Kalau misalkan saya pengen operasi di 0,75 bar, aliran retentat jadi seperti ini ya. Terlihat nggak ya? Mudah-mudahan terlihat ya aliran retentatnya ya. Jadi lambat sekali. Nah, kalau aliran retentatnya lambat, artinya cairan yang ada di sini dia bergeraknya pelan, tapi dia banyak masuk ke dalam membran ya. Ketika dia bergerak pelan, artinya turbulensinya sangat rendah ya. Kalau turbulensinya rendah, berarti kemungkinan fouling menempel di permukaan membran itu menjadi sangat besar ya. Makanya itu ketika kita operasi dengan menggunakan tekanan yang besar ya, biasanya laju alir akan menjadi lebih kecil ya dalam sistem ini ya. Tapi tentu saja ada sistem-sistem lain di mana kita bisa mengoperasikan tekanan besar, laju alir besar ya. Tapi kalau dalam sistem sederhana seperti ini, ketika kita mau melakukan run dengan tekanan yang besar, laju alir menjadi kecil sehingga turbulensi menjadi kurang di dalam sini ya. Akibatnya fouling menjadi lebih cepat terbentuk. Gitu. Oke, barangkali ada yang kurang jelas, ada demo yang tidak terlihat, ketutupan saya atau gimana? Oke? Jelas ya? Sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Berikutnya, kalau misalkan sudah terjadi fouling, apa yang harus kita lakukan? Coba apa? Backwash, Bu. Kita melakukan backwash. Saya matikan dulu pompanya ya. Ya. Nah, sekarang ketika terjadi fouling, maka fouling itu bisa dilihat dari pengeluaran permeat yang jadi sedikit. Dalam operasi tekanan konstan, permeatnya makin lama makin sedikit yang keluar. Kalau misalkan tadi kita operasi tekanan 0,25 bar ya, awalnya kita dapat permeat 200 milian per 30 detik. Nanti tiba-tiba turun sampai kita dapat permeatnya hanya 100 gram per 30 detik misalkan. Nah, itu adalah ciri-ciri fouling ya. Nah, ketika terjadi fouling seperti itu, maka yang perlu dilakukan adalah membackwash membrannya. Yang namanya backwash artinya adalah aliran balik ya. Nah, jadi kalau kita tadi operasi outside in, jadi fitnya ada di luar sini, dia akan masuk ke sini ya, dan jadi permeat. Maka ketika backwash kita balikkan alirannya ya. Kita menggunakan inside out ya, inside out. Nah, jadi kalau tadinya foulannya sudah menempel semua di permukaan membran, ya foulannya sudah menempel di permukaan sini, maka ketika kita backwash kita masukkan air dari sini sehingga dia mendorong keluar dan foulannya copot ya. Ini adalah ada contoh ya, membran yang telah mengalami kurang jelas.
adalah contoh membran yang sudah mengalami fouling ya. Kalau misalkan mau dilihat, ya, dia terlihat ada bintik-bintik kotor gitu ya. Terus kalau mau dilihat lagi di balik ini pencahayaan kurang baik nih. Dia warnanya kecoklat-coklatan ya. Beda dengan membran yang masih bersih seperti ini. Dia warnanya masih putih. Ya. Nah, jadi membran sudah mengalami fouling seperti ini contohnya. Ini kotor sekali. Kalau ini sudah akut ya, ini di backwash pun nggak akan bisa. Nah, tapi contohnya seperti ini. Nah, ketika kita melakukan backwash pada sistem ini, ya, kita harus membalikkan aliran. Yang pertama kita lakukan adalah mengosongkan seluruh modul ini, ya, mengosongkan air dari modul. Jadi caranya gimana ya? Caranya biasa aja sebenarnya ya, nothing fancy. Cuma buka aja seperti ini. Jangan lupa diangkat, jangan direndam air. Kalau direndam air di bawahnya, nanti dia nggak mengalir ke bawah. Ya, dia mulai mengalir, keluar, airnya turun terus, airnya turun ya. Turun, terbuang ke sini. Tunggu sampai semua airnya keluar. Lagi. Oops, ya, kita pasang. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan ketika kita mau membackwash ya, berarti kita akan masukkan air dari sini. Ya, masukkan air dari atas, dari sini, dari bagian permukaan. Ini makanya lupa saya harusnya di sini. Ini bisa saya buka. Ya, saya buka. Saluran permeat ini saya sambungkan ke sini. Kenapa saya sambungkan ke sini? Nah, ini adalah sambungan menyedot air backwash masuk ke pompa, dipompakan ke permeat di atas. Ya, dipompakan ke permeat di atas. Ya. Oke. Ini kita pakai air ini lagi ya. Ini untuk contoh aja ya. Biasanya backwash menggunakan air demin, ya. Nah, nanti airnya ke sini. Nah, kita di sini masih punya dua saluran. Yang pertama ini saluran yang di bawah ya. Sorry, saya geser lagi sedikit. Ini saluran yang pertama, saluran yang di bawah sini ya. Dia adalah saluran pembuangan backwash. Yang kedua adalah saluran tertentat di sini ya. Bisa aja dibuat jadi saluran pembuangan backwash, bisa aja tidak dioperasikan sama sekali ya. Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan backwash sekarang, bentar ya. Kita lihat. Kita lihat ya. Dari sini air tersedot lalu masuk ke bagian atas. Lalu kalau teman-teman lihat di sini airnya nambah ya, karena ada air backwash terakumulasi di situ. Nah, lalu dia akan terbuang lewat bawah sini. Nah, sehingga kotoran-kotoran yang tadinya ada di permukaan membran akan terdorong oleh air tadi. Ya. Demikian cara membackwash membran. Nah, backwash ini dilakukan biasanya sekitar 20 menit. Biasanya 20 menit. Nah, backwash juga selain dilakukan dengan air demin, juga bisa dilakukan dengan menggunakan sebentar ini. Bisa juga dilakukan dengan menggunakan tambahan chemicals ya. Biasanya kalau misalkan kita punya
kita punya faulannya senyawa-senyawa organik, kita menggunakan NaOH sebagai chemical ya. Kalau misalkan faulannya senyawa inorganik, kita bisa menggunakan senyawa asam-asam, asam sitrat, asam hidroklorida dan lain-lain. Tergantung dari apa faulan yang kita miliki ya. Disebutnya chemically enhanced backwash ya. Jadi kalau misalkan pakai demin biasa disebutnya backwash biasa, kalau misalkan chemically enhanced backwash pakai tambahan chemical ya. Bagaimana dengan backflushing? Backflushing kita nggak bisa lakukan di sini karena backflushing itu memerlukan suatu sensor khusus karena dia bisa memflush dengan durasi yang sangat pendek dan frekuensinya cepat ya. Jadi jalan flash itu butuh sensor khusus yang tidak bisa dilakukan dengan tangan orang ya. Nah jadi begitu cara melakukan backwash. Ketika selesai membackwash, kita bisa mengeluarkan seluruh air kotor yang ada di dalam modul. Sampai keluar semuanya. Lalu setelah itu kita bisa kembalikan dia ke mode operasi ya. Mode operasi berarti kita kembalikan dia ke posisi outside in ya. Oke ya, sekarang dia sudah siap beroperasi kembali. Oke. Nah, dalam menyaring air kelapa ada beberapa hal yang penting untuk diamati ya. Jadi selain flux, ada beberapa hal yang harus diamati, tentu saja tentang kandungan nutrisi dan organoleptiknya ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang biasanya kami uji. Yang pertama adalah menguji berapakah kandungan ionnya ya, atau biasanya kami mengukurnya dengan konduktivitasnya. Jadi kita menggunakan conductivity meter seperti ini. Ini conductivity meter. Tinggal nyalakan, lalu tinggal kita celupkan ke dalam permeat atau air kelapa hasil saringan ya. Di sini kita bisa mendapatkan angka, misalkan kalau untuk air kelapa biasanya konduktivitasnya sekitar 500 mikrosiemen ya. Lalu selain itu juga yang perlu diuji adalah berapakah Brix dari air kelapa hasil nitrosarin. Kenapa perlu diuji? Karena kadang-kadang gulanya ikut tersaring ya dalam beberapa kasus. Jadi kita menggunakan ada yang canggih alatnya di lab ya, tapi kami kan di sini di lab teknik kimia nggak ada alat pangan-pangan, jadi kami pakai seadanya ya. Di sini kami pakai Brix meter yang manual saja seperti ini. Caranya tinggal pakai pipet, boleh ambil sampel sedikit ya. Tinggal ditutup, lalu kita lihat dari sini berapakah Brix-nya. Oke. Lalu setelah itu juga kita mengukur berapakah pH-nya ya. Mengukur pH dengan menggunakan pH meter saja biasa ya, simple. Nah, ada lagi pengukuran yang lain yaitu pengukuran warna dan kejernihan. Kami menggunakan spektrofotometer untuk warna dan kejernihan, dan juga yang terakhir adalah pengukuran kadar fenolik ya, kadar fenolik dalam air kelapa yang dilakukan dengan menggunakan metode ini ya, Folin ya, fenolik itu pakai Folin ya, pakai Folin metode Folin Sinsalto gitu. Nah, ntar pakai spektro juga. Oke.
Demikian paling yang bisa saya tampilkan hari ini ya. Karena kalau misalkan praktikumnya beneran nanti nungguin saya ngeran 2,5 jam, masa iya gitu. Ya kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya dulu atau ada yang perlu diulang atau gimana? Silakan. Permisi Bu, mau bertanya, mau mengulang sih sebenarnya. Ya. Tadi untuk pengujian yang pertama itu kan apa yang diuji ya Bu? Sebelum derajat Briggs tadi saya terlupa. Konduktivitas. Konduktivitas ya. Ya. Jadi untuk menguji berapakah kandungan atau ya seberapa banyak kandungan ion-ion terlarut yang ada di dalam air kelapanya gitu. Jadi ya konduktivitas kan hanya mengukur kandungan ion yang terionisasi ya, yang senyawa-senyawa yang bisa terionisasi. Kalau dia nggak terionisasi dia nggak terukur pakai conductivity meter. Jadi ini hubungannya dengan elektrolit ya, elektrolit dari si air kelapa. Oke. Nah, mengenai operasi membrannya bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Ya harusnya kan jelas. Ibu mau bertanya. Ya silakan. Tadi tuh laptop saya sempat agak nge-lag gitu Bu, yang pas bagian backwash. Tadi saya kurang nangkepnya itu, kan airnya masuk lewat yang bagian atas yang permeat. Nah, itu tuh biar airnya terisi di dalam house-nya itu saluran pembuangannya ditutup dulu atau bagaimana ya Bu? Sama yang retentatnya juga. Oke, jadi kalau biar airnya terisi di sini, sebenarnya air itu nggak perlu terisi di sini ya. Kalau backwash tadi saya cuma ingin menunjukkan bahwa ada air yang terakumulasi atau ada air yang keluar dari dalam membran sebenarnya. Jadi sebenarnya airnya nggak perlu terakumulasi. Kalau tadi sama saya ditutup dulu bawahnya biar dia nggak keluar, jadi dia naik dulu terus baru saya buka ya. Tapi itu cuma buat kasih lihat aja bahwa betul loh dari sini masuk terus airnya keluar terus dia ngumpul di sini gitu. Sebenarnya nggak usah airnya diakumulasikan baru dibuang, nggak usah, langsung aja dibuang. Oh, oke, paham Bu. Terima kasih Bu. Cuman biar kelihatan doang ada airnya gitu tadi. Kalau enggak kan kelihatannya kayak kosong aja, kayak nggak ada apa-apa. Ya begitu ya, jadi sebenarnya cukup sederhana aplikasi klarifikasi dan sterilisasi jus buah menggunakan teknologi membran ultrafiltrasi ya. Alatnya pun sederhana sebenarnya seperti ini, tapi tentunya ini skala lab. Kalau dibawa ke skala industri lebih besar, apakah lebih rumit? Sedikit lebih rumit. Cuman sedikit ya, tidak akan jauh lebih rumit. Memang membran itu kelebihannya adalah dia sangat user friendly ya. User friendly, bahkan orang yang awam pun akan bisa menggunakannya dengan sangat cepat. Selain itu instrumentasinya dan electricity-nya dia tidak rumit, dia tidak butuh instrumentasi kontrol yang sangat sophisticated, nggak butuh, jadi sederhana saja begitu. Oke, ada pertanyaan lain barangkali? Saya ingin bertanya Bu. Ya silakan. Oh ya, jadi terkait backwash Bu. Jadi kan yang awalnya kita pakai outside in jadi inside out. Nah, saya ini bertanya terkait tekanannya sih Bu. Mungkin kalau backwash tekanannya itu apakah harus harus berbeda atau lebih tinggi atau sebenarnya nggak apa-apa? Jadi sebenarnya secara natural backwash itu akan bekerja pada tekanan yang jauh lebih tinggi. Nggak jauh sih, ya lebih tinggi lah, pasti lebih tinggi ya. Seberapa jauh bisa beda-beda tergantung situasi dan kondisinya. Tapi yang pasti backwash itu secara natural biasanya dia bekerja pada tekanan yang lebih tinggi daripada tekanan operasi. Ya. Tapi sebenarnya yang biasanya diukur saat melakukan backwash itu bukan tekanannya. Karena tekanannya secara natural ya minimal akan sama ya atau lebih besar. Nah, kenapa tekanannya lebih besar? Karena dia akan butuh energi ya, dia si air itu begitu dia masuk ke dalam membran terus dia mau keluar ngedorong, dia kan harus ngedorong kotoran-kotoran yang menghalangi dirinya. Jadi mau nggak mau tekanannya pasti akan otomatis membesar ya. Nah, tapi biasanya yang diukur saat melakukan backwash itu bukanlah tekanannya, tapi laju alirnya ya. Biasanya
backwash itu harus dipastikan laju alir keluarnya ya. Jadi laju aliran yang keluar dari sini tadi itu, dia laju alirnya minimal harus sama dengan laju alir permeat yang bisa kita dapatkan, atau fluxnya ya. Flux backwash itu minimal harus sama dengan flux permeat operasi. Jadi kalau misalkan tadi kita operasi dapat 250 mili, dapat 200 mili per 30 detik, saat backwash pun minimal harus dapat angka segitu. Gitu ya, minimal. Tapi ya bisa saja lebih karena tekanan backwash itu seringkali lebih tinggi daripada tekanan operasi. Gitu. Baik. Berarti kita lihat dari jumlah air backwash yang keluar aja ya, Bu. Biasanya dari kalau misalkan kita lihat ya, memang kantor industrial, mereka kan pasti punya SOP gitu ya, cara operasi, cara backwash segala macam. Biasanya yang mereka tentukan adalah pastikan fluxnya itu bisa mencapai minimal flux dari operasi. Begitu. Ya. Baik. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Saya ingin bertanya, lebih ke penasaran aja. Kalau untuk Ibu sendiri, pada saat ngeran pakai membran, itu setiap udah selesai ngeran langsung di backwash atau nunggu berhari-hari ngeran dulu baru di backwash gitu? Nah, sebenarnya backwash itu dilakukan tergantung kebutuhan ya. Jadi kalau misalkan belum butuh, jangan kerajinan ya. Karena backwash itu makan biaya sebenarnya. Jadi biasanya kalau saya kalau misalkan flux turun 20%, biasanya saya backwash. Itu kalau misalkan fluxnya masih bagus-bagus aja ya nggak akan saya backwash gitu. Jadi biasanya kalau saya aplikasi ini 20% flux turun lalu di backwash. Tapi kalau misalkan aplikasi yang lain bisa jadi lain lagi gitu ya, lain lagi standar atau batasan backwashnya. Bisa jadi fluxnya 10% sudah di backwash ya, begitu. Nah, ada lagi sebenarnya cara lain untuk melihat terjadinya fouling ya. Selain melihat ada penurunan flux permeat, juga kita bisa, kalau fouling biasanya kita mengamati juga terjadinya kenaikan tekanan di umpan. Ya, jadi fouling itu bisa mengakibatkan flux permeat turun, tapi tekanan umpannya naik. Jadi tekanan naik tapi flux turun. Itu bisa salah satu ciri fouling juga. Jadi tekanan umpan naik gitu ya. Nah, ada juga yang melakukan backwash bukan berdasarkan berapa banyak turunnya flux permeat dia, tapi berdasarkan berapa persen naiknya tekanannya. Begitu tekanannya naik sudah 10% atau 20%, maka dia membackwash gitu ya. Jadi ada berbagai acuan dalam melakukan backwash, tergantung sistemnya, lalu juga tergantung aplikasinya, tergantung bahan apa yang sedang kita olah. Gitu. Baik, terima kasih Bu. Sama. Ada lagi? Bu Helen mau bertanya, buat house-nya itu bisa untuk semua jenis modul membran Bu, apa cuma buat yang hollow fiber ya yang ini? Oh, oke. Untuk house-nya ya. Untuk house-nya yang ini tuh, bentar ya, saya punya kayaknya house yang belum punya. Nah, jadi house-nya itu yang ini ya, yang ini sebenarnya dari bentuknya gitu ya, bentuknya ini bisa untuk hollow fiber, bisa juga untuk tubular sebenarnya ya. Tubular bisa yang agak gede-gede gitu. Kalau spiral wound jelas nggak bisa, karena spiral wound itu kalau misalkan kita lihat lagi catatan kita yang sebelum ujian dulu, yang awal waktu kita pertemuan, bentuknya itu kan masuk gitu kan ya. Misalnya dia selongsong, dia masuk, dia keluar juga gitu kan. Dia cuma punya in dan out kayak gini. Dia ada ininya nggak ya, saya lupa. Tapi yang pasti ini nggak bisa buat spiral wound ya, ini nggak bisa buat spiral wound, ini cuma bisa buat hollow fiber sama tubular. Nah, yang pasti si membrannya kalau misalkan housingnya seperti ini, dia harus bisa dipotting dan disimpan seperti ini
dalam kondisi seperti ini ya. Nah, spiral wound kan nggak bisa dibentuk diikat di atas kayak gini. Dia punya konfigurasi yang berbeda gitu ya. Nah, untuk plate and frame jelas nggak bisa karena plate and frame itu kan panjang-panjang ya, lurus, jadi nggak bisa juga gitu ya. Tapi apakah ini cuma buat UF? Enggak. Jadi kalau misalkan kita punya MF, punya UF atau punya membran jenis apapun yang bentuknya hollow fiber, ya bisa masuk ke sini. Yang bentuknya tubular bisa masuk ke sini gitu ya. Gitu. Jadi nggak terbatas. Terima kasih, Bu. Paling mungkin yang membatas itu ini ya, karena dia materialnya plastik gini kayak polikarbonat kalau nggak salah namanya ya. Jadi tekanannya nggak bisa tinggi-tinggi. Kalau misalkan dipakai tekanan yang tinggi takut pecah kayaknya. Kalau misalkan tekanan UF lah itu aman. Kalau tekanan udah NF 20-an kali ya, saya nggak tahu apakah dia meledak atau enggak ya, dan nggak mau coba juga. Ya, ada pertanyaan lain? Mau nanya Bu, kalau misalnya untuk backwash itu tadi kan dikosongin dulu ya Bu, dari house itu. Nah itu tuh harus dikosongin atau misalnya bisa nggak sih Bu pakai pompanya langsung dari si ampere-meter? Soalnya penasaran kalau misalnya backpushing kan dia terjadinya kan terus-terusan gitu ya Bu, kayak Ya. itu ya dikit. Kalau misalnya dia harus ngosongin itu dulu baru dibalikin, maksudnya baru di backpushing, itu lama banget atau gimana ya Bu? Enggak sih, enggak lama sebenarnya. Jadi gini ya, tadi kenapa si modulnya dikosongin? Sebenarnya itu adalah lebih ke efisiensi ya. Karena kan di sini masih banyak umpan yang kita punya ya, masih banyak umpan yang terkandung di sini. Kalau misalkan kita backwash tanpa dikosongin, maka umpan ini kan akan terbuang bersama air backwash. Ya, akan terbuang bersama air backwash. Nah, itu kan sayang sebenarnya. Ya mungkin kalau dilihat kayak gini, ya elah paling juga seliter Bu gitu. Ya iya sih, kalau misalkan segini emang seliter, tapi kalau misalkan kita punya modulnya yang skala besar, sayang kan, apalagi kalau misalkan nge-backwashnya sering gitu, itu bisa terbuang. Jadi biasanya kalau bisa diambil ya ambil dulu aja. Tapi kalau misalkan memang umpan kita nggak ada harganya, misalkan umpannya air laut gitu ya, air laut kan ya ngambil lagi di sebelah laut gitu kan ya, itu nggak ada harganya. Kalau misalkan nggak ada harganya ya buang aja, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan umpannya berharga ya ambil lagi sama kita kumpulin sebisa mungkin. Gitu sih sebenarnya alasan kenapa tadi dikumpulin lagi, karena kalau air kelapa kan sayang. Oke Bu, makasih Bu. Tapi benar Bu, mau nanya lagi, berarti kalau misalnya misalnya di industri gitu, pompanya tuh ya beda kan ya Bu berarti dari. Oh iya, pompanya beda ya, pompanya beda. Jadi ada pompa backwash khusus sendiri biasanya. Dan kalau di industri selangnya kan bukan selang kayak gini terus saya pindahin, tapi dia kan bisa selangnya ada cabang, terus dia ada valve ya, ada valve solenoid valve biasanya yang bisa mengatur dia mau ngebuka untuk pompa ini atau ngebuka untuk pompa ini. Jadi valve yang sama, aliran yang sama, tapi cabang gitu ya, dia bisa lagi operasi, dia akan buka untuk pompa ini. Ya, yang arah ke pompa sana dia akan tutup. Nanti begitu harus backwash, sensornya akan bilang yang pompa ke sana, pompa produksi tutup, pompa backwash buka. Jadi ya memang beda ya kalau di industri ya, dia punya kontrol yang berbeda gitu. Jadi bukan di industri nggak mungkin selangnya terus saya pindahin gitu, nggak mungkin ya. Tapi dia pasti punya sistem kontrol yang dimana si valve itu bisa membuka ke arah yang berbeda-beda, tergantung aliran mana yang sedang akan lewat gitu ya. Oke Bu, makasih Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Bu. Untuk modulnya itu kan ini modul dari membrannya itu cuma di satu sisi kan Bu. Tapi kalau misalnya lihat housingnya itu kan bisa jadi dibuat dua sisi gitu. Jadi si umpannya itu lewat di dalam membran dari atas ke bawah gitu kan Bu. Ada pertimbangan nggak kenapa harus dibuat jadinya satu arah atau buat dua arah dari modul membrannya Bu? Oke, sebenarnya bisa ya, Vincent ya. Jadi bisa saja membrannya itu bukan membran yang bentuknya bawahnya buntu gini ya. Ini kan membran itu dari atas muter terus ke atas lagi gitu ya. Jadi maksud Vincent tuh membrannya panjang sampai bawah.
buka, atas terbuka, bawah terbuka, lalu dipasang di sini gitu kan ya? Iya, Betul? Bu. Iya, Bu. Nah, jadi betul itu bisa dilakukan. Biasanya kalau kita buat di workshop kita sendiri, membran yang kita gunakan, tapi itu kecil-kecil ya, biasanya untuk praktikum di lab, untuk yang penelitian, biasa kami buat membran seperti itu, betul ya. Di sini di paten, di bawah di paten, membrannya panjang-panjang ke sini. Jadi masuk lewat sini, masuk lewat bawah, ngalir keluar retentif di atas, permeat ke samping. Biasanya seperti itu ya. Tapi ini kami beli modulnya komersil ya, jadi kami nggak buat sendiri, jadi modulnya kami beli komersil. Nah, kenapa dia buatnya seperti ini? Alasannya yang dapat saya pikirkan adalah kalau misalkan dia buat modulnya di paten atas, di paten bawah ya, saat memasuk ini kan modulnya kan bisa dibuka pasang ya, artinya kalau misalkan membrannya rusak, membrannya udah jelek, kita bisa buka modulnya yang tadi saya buka di awal ya, atasnya dibuka, lalu membrannya diambil dan dibuang, diganti dengan membran yang baru ya. Jadi istilahnya ya, menggantinya itu akan jadi sangat gampang. Nah, sekarang kalau misalkan modulnya dibikin atasnya di paten kayak tadi, bawahnya di paten, saat memasukkan ke rumahnya itu akan jadi sangat sulit biasanya. Nah, biasanya modul yang atas bawahnya di paten itu adalah modul yang kalau skala kecil ya, dia adalah modul yang nggak bisa diganti lagi membran. Jadi kalau rusak harus dibuang sama rumah-rumahnya. Nah, di skala industri, kalau di skala industri betul ada modul membran yang seperti itu, banyak malah ya. Jadi ujungnya di paten, ujung sini juga di paten, lalu dia ngalirnya seperti ini. Itu banyak, Vincent. Tapi kalau misalkan skala lab, biar orang gampang operasiinnya gitu ya, orang gampang ganti-gantinya, bisa dia bikin modul yang lebih simple, masuk aja udah gitu. Jadi ya operasinya simple, cara ganti-gantinya simple. Tapi kalau di industri, dia punya housing juga ya tidak sesederhana ini, housingnya juga sedikit lebih canggih lah ya. Jadi dia bisa dibuka, diambil, diangkat yang paten-paten tadi, lalu diganti dengan yang baru. Jadi memang berbeda-beda. Kalau ini karena dia komersil punya skala mini, jadi memang dia buat yang segampang-gampangnya orang pakai. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Sangat menjawab. Terima kasih, Bu. Nah, yang lain barangkali ada Bu lagi? ingin bertanya, Bu. Ya. Kalau sebenarnya memungkinkan nggak Bu kalau dalam satu operasi itu menggunakan tekanan yang berbeda gitu, misalnya di awal kayak makanya tekanannya kan yang tinggi itu untuk meningkatkan permeatnya, terus saat dia mulai falling gitu jadi tekanannya diperkecil biar jadi kan di permeatnya jadinya lebih kencang lagi tuh Bu. Jadi kalau tadi awalnya waktu tekanannya besar, laju alir di permeatnya kan kecil, terus jadi tidak turbulen kan, waktu dia diperkecil lagi di permeat jadi turbulen lagi, atau itu bisa nggak Bu? Retentat kali maksudnya tadi ya? Oh iya gitu. Ya bisa aja sih ya, secara operasi bisa, tapi buat apa gitu ya? Kan kalau misalkan kita pakai tekanan tinggi di awal tuh sudah jelas kita sedang mengundang fouling untuk datang gitu kan ya, kayak sini datang fouling, jadi aja di sini gitu kan ya. Nanti setelah foulingnya jadi, terus sama kita diturunkan tekanannya untuk meningkatkan turbulen. Jadi ada dua concernnya. Yang pertama, fouling yang sudah terbentuk, apalagi kalau misalkan dia sudah banyak gitu ya, belum tentu dia bisa hilang dengan baik kalau hanya dengan turbulensi yang diinjus oleh kita ya, belum tentu cukup, mungkin juga tidak gitu ya. Nah yang kedua, kalau kita turunkan tekanan setelah ada fouling, berarti kan sekarang flux kita bukan hanya turun karena tekanannya, karena driving force-nya turun, tapi juga turun karena memang ada tahanan dari fouling. Artinya flux yang akan kita dapatkan di akhir-akhir itu akan jadi sangat kecil. Nah, kalau flux sudah terlalu kecil, operasi itu tidak ekonomis lagi, ya, karena biaya untuk listriknya, biaya untuk orangnya menjadi terlalu besar, ya. Akhirnya mendingan diudahin. Begitu flux kecil itu biasanya kita pasti harus cuci ya, karena flux terlalu kecil, waktu yang dibutuhkan terlalu lama, itu operasi tidak efisien lagi. Begitu. Bu, berarti apakah untuk penentuan tekanan optimumnya itu harus dilakukan di awal sebelum operasi gitu, atau mungkin udah ada panduan gitu ya Bu? Betul, tekanan optimum itu harus dilakukan di awal. Jadi ada yang namanya critical flux ya. Critical flux, udah ceritakan critical flux ya dulu ya? Udah Bu. Di atas. Sudah Bu.
Udah kan ya? Jadi kita harus beroperasi di bawah critical flux itu. Kayaknya saya pernah cerita deh, coba ntar dicari-cari rekaman saya yang mana tapi nggak tahu ya, tapi pernah cerita soal critical flux. Jadi kita di awal itu Metode pencegahan fouling, Bu. Ada. oh, dan fouling ya. Iya. Jadi intinya kita pertama itu harus uji coba dulu ya dengan berbagai tekanan gimana profil fluxnya. Nanti kita akan dapatkan critical flux. Kita harus beroperasi di bawah critical flux itu. Karena begitu kita operasi di atas critical flux, biasanya fouling itu cepat sekali. Gitu. Dan lagian di atas critical flux kan biasanya dengan penambahan tekanan dia nggak lagi nambah fluxnya, nggak lagi nambah secara signifikan. Jadi ada critical flux yang memang harus ditentukan di awal. Oke, terima kasih Bu. Iya, belum tentu operasi flux tinggi itu lebih baik gitu ya. Jadi ya kalau misalkan flux yang menengah aja udah cukup, mungkin kita nggak perlu lah sampai maksa ke flux tinggi. Ya, jadi belum tentu lebih baik. Gitu. Oke, terima kasih Bu. Nah, ada pertanyaan lagi barangkali? Bu, saya jadi ingin bertanya lagi, apakah boleh? Boleh, Karena boleh. tadi mendengar pertanyaan dari Alfa terkait penentuan critical flux ya Bu. Jadi kalau saya sih ingatnya saat labtek itu kan run dari ultrafiltrasi atau non filtrasi biasanya berjam-jam ya, maksudnya untuk satu tekanan karena ingin melihat fouling. Kalau untuk penentuan critical flux dengan tekanan yang berbeda yang divariasikan untuk setiap tekanan, apakah ada mungkin kalau dari Ibu biasanya penentuannya runnya dilakukan berapa kali ya Bu untuk satu tekanan untuk mencegah fluxnya jadi turun gitu? Biasanya kalau critical flux itu kita nggak pernah run sampai berjam-jam. Biasanya 15 menit udah cukup. Gitu. Biasanya 15 menit sudah cukup. Biasanya sebentar kok kalau critical flux. Kalau dari 15 menit itu apakah memang biasanya segitu atau lebih cepat mungkin boleh kayak tadi kan 30 detik atau ada alasannya? Kan kalau misalkan membrannya baru ya, kalau membrannya baru, membran ultrafiltrasi itu biasanya butuh waktu supaya dia mencapai potensi terbaiknya gitu ya. Nah, biasanya membran ini pun biasanya kami run dulu beberapa menit ya, mungkin setengah jam, biasanya ya 15 menit lah untuk dia dapat flux yang baik. Karena kalau misalkan membrannya masih baru ya, terus dipasang langsung dipakai buat nyaring, dia fluxnya biasanya agak rendah ya, karena membran ultrafiltrasi itu kan membran yang berpori. Nah, kalau misalkan dia disimpan dalam kondisi yang kering gitu ya, nah porinya itu kadang-kadang agak menutup sedikit, dia mengalami penyempitan gitu ya. Nah, begitu dikasih air, karena dia memang materialnya hidrofilik, dia biasanya porinya akan mengalami ngebuka lagi gitu porinya. Jadi ketika kita kasih dia air, dikontakkan dengan air terus-menerus, biasanya nanti lama-lama tuh fluxnya naik. Jadi kalau kita ngeran pakai ultrafiltrasi yang brand new, yang baru, biasanya di menit-menit awal itu ya, kita mendapatkan fenomena yang lucu. Hah, kenapa tekanannya tetap, kok fluxnya malah naik? Biasanya kan flux itu lama-lama turun ya karena fouling, tapi ini kenapa fluxnya malah naik? Kok lucu gitu, apa yang terjadi? Nah, itu biasanya kalau membran UF, MF yang baru, biasanya dia butuh waktu dulu biar dia terkondisikan lah ya, biar dia terkondisikan sehingga bisa memberikan flux yang lebih baik. Jadi kalau misalkan terlalu sebentar, khawatirnya dia belum sampai ke kondisi baiknya itu. Gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Mungkin yang pernah labtek membran juga dulu mungkin pernah mengalami ya, di awal tuh fluxnya rada rendah, terus naik, terus baru stabil gitu ya. Mungkin pernah mengalami juga. Nah, itu biasanya fenomena kayak itu memang terjadi di awal. Butuh pengkondisian lah dia. Begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, demonya boleh segini aja. Nanti saya akan segera kirimkan data mentah hasil penelitian, hasil run air kelapa gitu ya. Data mentahnya akan saya kirimkan ke Mahesa aja ya. Nanti silahkan didistribusikan. Nah, ini 32 orang kan ya mahasiswa kelas ini ya. Total 32 orang ya. Buatlah kelompok
satu kelompok isinya 4 ya. Kalau misalkan ternyata lebih dari 32 orang ya, ntar ada kelompok yang isinya 5 gitu ya. Silakan diatur aja. Jadi per kelompok aja. Nah, nanti data itu silakan diolah dan dijelaskan fenomenanya ya. Kayak laporan singkat laptek lah gitu. Ya, tapi nggak perlu pakai latar belakang dan lain-lain gitu, nggak usah ya. Jadi langsung ke hasil dan pembahasan. Datanya diolah, disajikan dengan baik, lalu dibahas dengan baik ya. Jadi anggap aja kayak laptek, tapi laptek kecil gitu ya. Laporannya juga kayak laporan laptek tapi kecil. Nah, jadi silakan diolah, dibahas terutama fenomenanya dengan baik ya. Dari data yang ada, bagaimana dibanding-bandingkan, silakan. Kalau misalkan mau diolah lebih lanjut, misalkan mau dilihat bagaimana konstanta membrannya, apanya, silakan dieksplor sebaik-baiknya teman-teman bisa gitu ya. Oke, laporannya dikumpulkan paling lambat minggu depan sebelum kelas. Nanti kita akan lihat minggu depan agenda kita apa, gitu ya. Ada pertanyaan? Sudah oke semuanya? Oke ya, kalau sudah cukup, kelasnya saya tutup. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan tidak menghabiskan kuota ya. Bye. Makasih Bu. Makasih Bu. Makasih banyak Bu. Bye-bye Ibu.